Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk pagi hari ini perkuliahan kita melalui video pembelajaran ya. Karena untuk alasannya sudah saya sampaikan di WhatsApp grup ya. Jadi materi hari ini saya sampaikan melalui video. Untuk hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Cuman kemarin itu habis UTS, alhamdulillah hasilnya memuaskan ya. Semoga kalian juga semakin baik lagi untuk nanti di UASnya ya. Oke, langsung saja saya share screen dulu ya untuk materi pada hari ini ya. Sebentar. Oke, bentar ya. Semoga sudah terlihat ya. Oke, baik. Untuk di kampus kita masuk ke pertemuan 9 ya. Cuman untuk the realnya sebenarnya kita ada di pertemuan ke-8 karena pada awal Oktober kalau nggak salah ada tanggal merah ya. Jadi sebenarnya realnya kita masih masuk ke pertemuan ke-8. Oke, untuk pertemuan ke-8 ini pembahasan kita adalah terkait dengan strategi bisnis unit ya. Kemudian ada strategi fungsional dan ada strategi korporasi ya. Ya, seperti yang kita pahami bersama ya, kalau sekarang ini persaingan antar perusahaan itu semakin sengit ya. Jadi ini menjadi sebuah isu utama ya, yang menjadi perhatian penting bagi para eksekutif perusahaan dalam mengelola perusahaannya gitu ya. Nah, pada perusahaan besar atau korporasi, ini isu tentang manajemen strategi korporasi ini tentunya mendapat tempat yang menjadi prioritas gitu ya, atau menjadi perhatian utama pada manajemen ya. Tentunya hal ini juga dilakukan sebagai apa namanya upaya mempertahankan keberlanjutan perusahaannya gitu ya. Jadi ini termasuk juga terkait sama unit-unit bisnisnya gitu ya atau anak perusahaannya gimana mereka bisa tetap bertahan atau survive gitu ya dan berkembang secara berkelanjutan gitu. Tentunya langkah pertama yang dilakukan manajemen ya, terutama untuk mengenali area-area yang tentunya menjadi fokus bisnisnya mereka gitu, di mana manajemen harus memusatkan perhatian saat akan beroperasi atau bersaing gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana upaya memaksimalkan laba perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Nah, di sini ada yang pertama kita akan membahas mengenai strategi bisnis unit gitu ya. Jadi unit bisnis ini adalah bagian yang terpisah dari organisasi bisnis yang tentunya memiliki tujuan dan strateginya sendiri serta merencanakan secara independen. Jadi dia terpisah dari bagian lain perusahaan ya. Oleh sebab itu biasanya si manajer dari masing-masing unit bisnis ini bertugas untuk memutuskan tujuan gitu ya, kemudian untuk menentukan gimana caranya strategi bersaing di pasar gitu ya, kemudian gimana caranya nanti keuntungan yang harus didapatkan ya. Jadi kebutuhan peran strategi dalam dunia kewiras apa sih namanya kewirausahaan ini timbul karena adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi usaha atau bisnisnya itu sendiri gitu. Nah, di sini ada pokok-pokok utama ya terkait dengan strategi bisnis unit. Yang pertama tentunya komitmen akan harga yang rendah dan dengan kualitas yang tinggi ya. Kemudian ada peningkatan efisiensi biaya ya. Jadi harga yang rendah dan nilai uang yang menyebabkan peningkatan efisiensi biaya ini pada semua bidang operasi bisnis gitu ya. Kemudian ada peningkatan mutu produk dan pelayanan kepada konsumen ya.
Jadi memang adanya peraturan bagi para pegawai bisnis penjualan gitu ya terkait dengan bagaimana sih mutu produk, bagaimana sih pelayanan primanya kepada konsumen ya. Kemudian adanya pemusatan penerapan strategi ya. Jadi ini terkait sama kebijakan personal daripada si unit bisnis tersebut ya. Bagaimana mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan para pegawainya gitu ya. Nah, kemudian ada tipe-tipe strategi bisnis unit ya. Yang pertama ada cost leadership strategi. Jadi ini berkaitan sama strategi yang berkaitan dengan pengurangan harga dari seluruh aspek bisnis dan ada kaitannya dengan strategi distribusi yang mampu menyediakan distribusi produk seluas mungkin, gitu ya. Kemudian ada strategi promosi. Jadi strategi ini membutuhkan pertimbangan market share yang mampu mengakses bahan baku, komponen, tenaga kerja, dan input penting lainnya tanpa keunggulan tersebut tentunya strategi ini akan mudah ditiru oleh pesaing. Kemudian ada fokus strategi ya. Tentunya kalau fokus strategi ini berbeda dengan si dua strategi tadi ya, karena ini menekankan pada persoalan mengenai persaingan yang akan dihadapi gitu. Jadi strategi fokus perusahaan ini lebih memperkecil gimana sih supaya persaingan yang dihadapinya di dalam industri itu bisa diminimalisir gitu. Di sini ada beberapa strategi yang dilakukan pada fokus strategi, yaitu ada fokus biaya ya. Jadi fokus biaya ini adalah strategi bersaing yang berfokus pada kelompok pembeli atau pasar geografis tertentu. Jadi jika perusahaan menjalankan fokus biaya, maka si perusahaan ini harus dapat menciptakan harga yang rendah pada segmentasi pasar yang dia layani gitu. Kemudian ada fokus diferensiasi. Jadi fokus diferensiasi ini sebenarnya lebih mudah untuk dijalankan karena dengan adanya pasar yang sempit gitu ya, perusahaan bisa mengambil margin yang cukup besar dibandingkan daripada si para pesaing. Nah, fokus diferensiasi ini dalam menggunakan fokus diferensiasi, perusahaan atau unit bisnis mencari diferensiasi pada segmen sasarannya. Jadi strategi ini dihargai karena adanya keyakinan bahwa perusahaan yang memfokuskan pada usaha dalam melayani pasar yang sasarannya lebih sempit tentunya akan lebih efektif ya daripada si pesaingnya. Contoh apa namanya skema dalam menggunakan diferensiasi fokus ya, kayak seperti kita tahu departemen store Metro dan Sogo ya. Nah, itu target pasar dari Metro dan Sogo adalah segmen segmen pasar yang tentunya kelas ekonomi sosial ekonominya menengah ke atas gitu ya. Nah, dia apa namanya melakukan diferensiasinya ini terhadap si target pasarnya gitu. Tentunya kita ambil contoh daripada si Metro, Sogo, dan Ramayana. Itu kan sebenarnya sama ya, sama-sama sejenis gitu retail ya. Cuman kan di sini yang menjadi diferensiasinya adalah si Metro dan Sogo tentunya target pasarnya adalah kelas ekonomi yang menengah ke atas gitu ya. Nah, segmen ini dipilih tentunya karena masyarakat kelas sosial ekonomi ini memiliki keinginan gitu ya terhadap suatu produk atau jasa dan biasanya mereka ini cenderung lebih konsumtif ya serta memiliki loyalitas dan preferensi tertentu terhadap sebuah brand gitu. Jadi kalau biasanya si sosial ekonomi yang menengah ke atas ini tadi konsumtif, kemudian loyalitas terhadap sebuah brand. Ini dia juga memiliki tingkat ego, tingkat gengsi atau harga diri yang cukup tinggi gitu ya. Karena mungkin ada pengaruh daripada pergaulan atau komunitas yang luas gitu ya. Nah, kemudian berbeda nih dengan si kelas ekonomi yang bawah gitu ya. Tentunya kalau kelas ekonomi bawah dia berbelanja lebih kepada pertimbangan untuk
memenuhi kebutuhan saja gitu ya, dan tentunya mencari faktor harga yang murah gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti Ramayana dan Robinson. Nah, itu kan dia kelasnya adalah kelas ekonomi yang ke bawah gitu ya. Itu yang membedakan menggunakan teknik diferensiasi gitu. Ada perbedaan di sini meskipun dia sama-sama jenis retail gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri bisnis unit ya. Jadi sebenarnya bisnis unit ini pertama kali diperkenalkan itu tahun 1979 oleh McKinsey ya, dalam kerjasamanya dengan si General Electric gitu. Jadi si strategi bisnis unit ini didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengolah sebuah bisnis sehingga tiap unit itu bisa menjual sekumpulan produk atau jasa kepada sekumpulan pelanggan dalam persaingan dengan si sekumpulan pesaing tadi. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama ada external focus ya. Jadi eksternal fokus ini lebih kepada pengelolaan dan pengorganisasian suatu strategi bisnis unit yang mengacu pada permasalahan yang timbul karena adanya faktor eksternal ya. Kemarin kita sudah belajar ya apa saja sih yang menjadi faktor-faktor eksternal itu ya. Kemudian ada identifiable competitor. Ini SBU yang didesain sedemikian rupa sehingga para pesaing SBU ini dapat teridentifikasikan. Kemudian ada autonomous profit center. Jadi strategi bisnis unit yang beroperasi sebagai suatu bisnis tersendiri dengan tujuan serta sasarannya sendiri yang dipimpin oleh seorang manajer. Kemudian ada distinct marketing strategi ya. Ini setiap strategi bisnis unit yang memiliki strategi pemasaran tersendiri dan berbeda dengan unit bisnis lainnya. Kemudian ada se apa nih? Separate accounting ya. Separate accounting adalah strategi bisnis unit yang bersaing sebagai unit yang berdiri sendiri dan harus dapat menghitung keuntungan dan biaya-biayanya sendiri sehingga dia harus mampu memiliki sistem pembukuan yang terpisah dari unit lainnya. Itu terdiri itu adalah ciri-ciri daripada si strategi bisnis unit ya. Kemudian ada konsep daripada strategi bisnis unit ya. Ada yang namanya distinctive kompetensi ya. Jadi ini tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik gitu ya dibandingkan dengan pesaingnya ya. Sini ada yang berkaitan dengan keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya ya. Kenapa? Karena kedua faktor ini adalah yang menyebabkan perusahaan ini bisa lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi gimana caranya kita men-trade tenaga kerja ya supaya bisa terlihat potensinya ya. Bagaimana kita bisa mengalokasikan menggunakan kemampuan sumber dayanya ini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada si perusahaan. Kemudian ada competitive advantage ya. Jadi kalau competitive advantage ini, keunggulan bersaingnya ini disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut si peluang pasar ya. Ada strategi diferensiasi, strategi kepemimpinan biaya menyeluruh, kemudian ada strategi fokus ya. Jadi kalau strategi diferensiasi ini biasanya ciri-cirinya ini adalah si perusahaan mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar yang potensial gitu terhadap suatu produk atau jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk lain. Kemudian kalau strategi kepemimpinan biaya menyeluruh ini cirinya ini adalah perusahaan ini lebih memperhitungkan pesaing daripada pelanggan. Jadi dengan cara memfokuskan harga jual produk yang murah sehingga biaya produksi, promosi maupun riset yang ditekankan ini bila perlu produk yang dihasilkan ini hanya sekedar meniru produk dari perusahaan lain. Kemudian yang strategi fokus ini berkaitan sama perusahaan lebih mengkonsentrasikan pada pangsa pasar yang kecil
untuk menghindari daripada si pesaing. Tentunya dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya menyeluruh atau strategi diferensiasi ya. Nah, itu terkait dengan strategi bisnis unit. Jadi memang strategi bisnis unit ini bisa dibilang anak daripada perusahaan ya, anak daripada perusahaan inti di mana dia ini adalah terpisah ya. Biasanya memang si bisnis unit ini punya manajemen tersendiri ya, di mana strategi, di mana visi, misi, tujuan itu memang dirumuskan di bisnis unit itu tersendiri gitu, tanpa adanya campur tangan dari pihak korporasi gitu ya. Kemudian ada strategi fungsional ya. Jadi kalau strategi fungsional ini lebih kepada memaksimalkan produktivitas sumber daya. Dia mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis ini suatu keunggulan yang, apa namanya ya, keunggulan yang kompetitif gitu ya, dalam batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan. Jadi, strategi fungsional ini menggabungkan beragam kegiatan gitu ya, dan kompetensi dari tiap fungsi untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Nah, strategi fungsional memiliki pengertian atau definisi sebagai aktivitas jangka pendek, di mana tiap unit fungsional ini dalam perusahaan berpartisipasi dalam implementasi strategi besar perusahaan. Kemudian ini ada menurut Hanger dan Whelan, strategi fungsional memaksimalkan produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa si strategi fungsional ini menerjemahkan pemikiran strategi besar menjadi sebuah tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran jangka pendek yang spesifik gitu ya. Nah, di sini ada tiga karakteristik dasar yang tentunya membedakan strategi fungsional dengan strategi besar. Yang pertama ada jangka waktu ya. Jadi ini mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan saat sekarang atau jangka waktu yang tidak terlalu lama. Jadi semakin pendek jangka waktu strategi fungsional, implementasinya semakin penting bagi strategi besar. Kemudian ada spesifisitas, ini terkait sama aktivitas yang lebih spesifik dibandingkan dengan strategi besar. Strategi besar memberikan arah yang lebih umum ya. Kemudian ada pembuat strategi. Jadi banyak orang yang berpartisipasi dalam pembuatan strategi di tingkat fungsional dan bisnis ya. Jadi strategi bisnis ini merupakan tanggung jawab daripada si general manager. Jadi manajer tentunya akan mendelegasikan pembuatan strategi fungsional kepada bawahannya yang tentunya yang menjalankan si operasionalnya ya. Dan tentunya si manajer unit bisnis ini juga harus menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi yang memungkinkan manajemen korporasi merasa berperan dalam tujuan pada tingkat korporasi ya. Ya, kemudian strategi tingkat fungsional di perusahaan itu sendiri ya biasanya terdiri dari fungsi-fungsi yang memang dijalankan di suatu perusahaan ya. Nah, biasanya ini fungsi-fungsinya ada fungsi pemasaran, fungsi operasional, fungsi keuangan ya, fungsi SDM, kemudian fungsi research and development gitu ya. Jadi memang ini adalah yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di perusahaan ya. Kalau pemasaran kan tentu kita sudah paham yang berkaitan sama proses pemasaran produk ya, bagaimana dia menentukan media yang harus dilakukan ketika melakukan pemasaran ya. Kalau operasional kan berkegiatan sama kegiatan operasional perusahaan ya, mungkin dari proses bahan baku sampai menjadi bahan jadi gitu ya. Kalau keuangan kan berkaitan dengan
pendanaan gitu ya, serta apa sih namanya ketersediaan dana gitu ya, baik untuk produksi, baik untuk kegiatan pemasaran dan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Kalau SDM tentunya berkaitan sama karyawan ya. Dimana ini sebenarnya kalau SDM ini mencakup seluruh fungsi manajemen ya, karena kalau SDM ini kan lebih bisa dibilang sebagai kakinya perusahaan gitu ya. Jadi ibaratnya pintu masuk utama gitu untuk orang-orang yang bekerja di beberapa fungsi perusahaan bersumbernya dari fungsi SDM gitu. Jadi ibaratnya eh, garda atau filternya nih untuk penentuan orang-orang yang berkompeten ada di SDM. Kemudian kalau riset and development tentunya berkaitan sama ini ya, bagaimana bisa menciptakan suatu inovasi kreatif produk gitu ya. Kita kan terus melakukan riset, terus melakukan pengembangan agar apa? Agar si produk yang kita keluarkan ini tentunya berbeda dengan yang ada di pasaran gitu. Nah, kemudian ada selain daripada fungsi ini juga ada yang namanya fungsi produksi ya, strategi produksi yang terkait sama produk unggulan, produk kompetitif, kemudian ada produk baru, kemudian ada strategi pemasaran ya, menetapkan pasar, kondisi pasar, kemudian ada strategi promosi. Kemudian selain daripada si tingkat beberapa strategi tingkat fungsional ya, kemudian ada strategi produksi, strategi pemasaran dan strategi promosi. Ada juga nih ternyata strategi-strategi lain ya, strategi fungsional lain yang tentunya berkaitan sama pihak luar ya, seperti kayak supplier ya, konsultan, agen ya, yang mana ini semua juga harus memperhatikan transparansi atau keterbukaan ya terhadap suatu eh, pihak-pihak yang tadi disebutkan. Supaya apa? Supaya tidak adanya gap ya di dalam menjalankan fungsionalnya. Kemudian, nah ini adalah contoh daripada strategi fungsional ya. Nah, ini terkait sama pemerolehan sumber daya dan kapabilitas ya. Ini kalau pemerolehan ini kan bagian yang penting gitu ya daripada pengambilan keputusan strategi. Dan cara menentukan strategi fungsionalnya, nah manajer ini bisa melakukan hal-hal seperti mengidentifikasikan kompetensi inti perusahaan ya, kemudian memastikan bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh ya. Kemudian ada mengelola aduh, mengelola kompetensi-kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif yang telah tercipta ya. Sorry ya, agak-agak serak suara. Kemudian terkait sama strategi pemasaran. Kita juga bisa memanfaatkan strategi pengembangan pasar ya. Kemudian menggunakan strategi pengembangan produk, ada lini produk, distribusi, penetapan harga dan kredit ya. Kemudian terkait sama iklan, promosi, kemudian apalagi melaksanakan STP ya, segmenting, targeting dan positioning serta mengembangkan unsur-unsur marketing mix ya. Jadi kalau strategi tingkat fungsional pemasaran ini tentunya dia juga bisa memberikan pedoman ya pada manajer pemasaran dalam menentukan siapa yang akan menjual gitu ya. Kemudian kita menjualnya nanti kepada siapa, di mana, kemudian apalagi berapa banyak ya, kemudian dengan cara yang seperti apa ya. Tentunya strategi ini biasanya diawali dengan melakukan segmentasi ya, penentuan target market dan si apa tuh namanya positioningnya gitu ya. Kemudian atas dasar itu baru bisa tuh disusun sebuah bentuk penawaran perusahaan pada pasar gitu ya. Tentunya berupa pengembangan dari masing-masing unsur marketing mix ya.
yang kita bisa kenal juga 4P gitu ya. Ada product, price, kemudian place, promotion ya. Dan tentunya penggunaan unsur-unsur bauran pemasaran itu tadi sebenarnya tidak harus mengikuti 4P ya. Jadi kita bisa apa tuh namanya memodifikasi gitu ya. Atau bisa dengan mengikuti konsep lain gitu ya yang ada di dalam dunia pemasaran ya. Banyak ya sebenarnya konsep-konsep pemasaran apa namanya relasional lainnya gitu ya. Nah, ini terkait dengan strategi finansial ya. Sebenarnya tadi kalau yang marketing mix itu banyak ya pembahasannya ya. Kita lanjut aja ya di strategi finansial. Ya, tujuan strategi finansial ini adalah untuk menyediakan perusahaan struktur finansial dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan umum ya. Jadi strategi finansial juga menyediakan keunggulan kompetitif melalui biaya pendanaan yang lebih rendah dan kemampuan fleksibel untuk memperbesar modal untuk mendukung strategi bisnis ya. Jadi kalau strategi ini sebenarnya mengarah kepada apa? Kepada ini ya, pemanfaatan sumber daya keuangan gitu ya, untuk mendukung strategi bisnis dan tentunya untuk tujuan jangka panjang dan sasaran tahunan gitu ya. Strategi finansial ini sebenarnya cakupan waktu strateginya lebih panjang ya. Jadi dia yang memberi pedoman kepada si manajer ya, bagaimana caranya nanti untuk bisa melakukan investasi, kemudian apa tuh namanya pembiayaan utang ya, bagaimana alokasi dividennya ya, akuisisi modalnya ya, kemudian terkait sama eh, kebutuhan arus kas ya, saldo kas maksimum dan minimum gitu ya, kalau si strategi finansial. Kemudian ada strategi R&D ya, Research and Development gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergantung pada teknologi tentunya ini sangat memanfaatkan yang namanya strategi penelitian terkait dengan penelitian dan pengembangan ya. Jadi memang kemajuan teknologi ini semakin menjadi perhatian gitu ya terkait dengan perkembangan strategi R&D untuk melengkapi strategi daripada tingkat bisnis ya. Sebenarnya kalau si R&D ini kan dia berperan dalam melahirkan ide-ide gitu ya. Ide-ide, gagasan baru di dalam perusahaan ya, yang tentunya berkaitan sama bagaimana menghasilkan produk baru ya dan mengembangkan sampai si produk tersebut diproduksi, kemudian sampai produk tersebut memasuki pasar ya. Dia mencari metode-metode tertentu dalam membentuk efisiensi produk gitu ya. Dan strategi ini tentunya sangat penting banget peranannya bagi perusahaan yang menekankan pada inovasi dalam menjalankan si bisnisnya ya. Nah, di sini ada terdapat dua orientasi keputusan R&D ya. Jadi, apakah bersifat ofensif atau defensif? Jadi, kalau ofensif ini, maka perusahaan menjalankan strategi inovasinya tuh yang kuat dan selalu berusaha untuk menjadi yang pertama di dalam si industrinya. Kemudian, kalau orientasi defensif ini lebih mengarah pada pengembangan yang bersifat modifikasi dari produk yang sudah ada, baik dari dalam maupun produk pesaing ya. Jadi memang sasaran riset dan pengembangan ini bisa dikelompokkan juga menjadi dua ya, apakah pada produk atau pada proses gitu ya. Jadi kalau misalkan si bisnisnya yang mengarah pada strategi diferensiasi, tentunya akan memberikan penekanan pada riset produk. Kalau si strategi bisnisnya adalah keunggulan biaya, tentunya si risetnya ini diarahkan pada proses gitu ya. Jadi selain itu si riset ini juga bisa diarahkan pada riset dasar sebenarnya ya. Ataukah si riset pengembangan produk ini tergantung pada orientasi jangka waktu gitu. Apakah jangka panjang atau jangka pendek ya.
Kemudian ada strategi operasi ya. Di strategi operasi ini menentukan bagaimana dan di mana sebuah produk atau jasa dibuat, tingkat integrasi vertikal yang dibutuhkan, dan penyebaran sumber daya fisik yang diperlukan, dan hubungannya dengan pemasok yang diinginkan gitu. Jadi strategi operasi ini merupakan bagian intinya ya dari setiap perusahaan. Karena sebenarnya di bidang inilah yang akan bertanggung jawab dalam mengubah masukan menjadi keluaran yang tentunya bernilai gitu ya, berupa produk yang akan disampaikan kepada si konsumen. Kemudian strategi si operasional ini harus bentar ya. Strategi operasional ini tentunya harus memiliki kriteria. Yang pertama adalah sifat dasar dari sistem manajemen produksi atau operasi perusahaan, yang mana menyeimbangkan antara masukan investasi dan keluaran operasi. Kemudian ada lokasi ya, desain fasilitas dan perencanaan proses jangka pendek. Adapun strategi fungsional ini adalah kunci dalam bidang produksi atau operasional adalah fasilitas dan peralatan, pembelian, perencanaan, dan pengendalian operasi. Ini adalah kunci daripada si strategi fungsional operasional ya. Oke, kemudian ada strategi SDM ya. Jadi kalau strategi SDM ini sebenarnya strategi-strategi dalam manajemen sumber daya manusia, kemudian ada juga sistem informasinya ya, dan bidang-bidang fungsional penting lainnya bagi si perusahaan gitu. Jadi ini memang seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau SDM ini adalah sebenarnya tiangnya atau kakinya daripada si perusahaan ya. Karena kan dia ibaratnya penentu gitu. Karyawan-karyawan yang masuk ke kita itu seperti apa di filternya di SDM. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Strategi apa gitu ya? Nah, yang pertama mungkin terkait sama rekrutmen, seleksi, dan orientasi tadi ya. Garda terdepan adalah si SDM di bidang rekrutmen ya. Kemudian terkait sama pengembangan karir dan pelatihan ya, kompensasi, evaluasi, disiplin, kemudian hubungan kekaryawanan dan kesempatan kerja yang adil ya. Banyak ya sebenarnya yang bisa dilakukan di rekrutmen sendiri aja itu strateginya udah macem-macem gitu ya. Dari mulai apa namanya kualifikasi orangnya mau yang seperti apa gitu ya. Kemudian ke seleksinya nanti setelah proses rekrutmen kemudian diseleksi lagi biasanya dilakukan tes ya. Macam-macam tesnya juga ya, ada tes potensi akademik, ada tes psikologi ya, sampai dengan tes interview ya, wawancara, kemudian ada masa orientasi, di mana ini adalah masa pembekalan terhadap si karyawan baru ya. Kemudian nanti ada pengembangan karir dan pelatihan ya. Jadi memang bagaimana perusahaan itu bisa men-treat si karyawannya ini untuk mengekspor dia punya potensi gitu. Jadi kita bisa yang sudah ada di dalam diri karyawan, potensi yang sudah bagus kita asah gitu ya, kita lakukan pelatihan untuk disiapkan menjadi posisi yang lebih baik lagi gitu. Makanya peningkatan karir di dalam suatu perusahaan gitu ya bagi karyawan ini merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa kepada karyawan gitu. Kemudian dari segi kompensasi tentunya juga kita harus memperhatikan memberikan kompensasi yang layak ya, yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu ya, sampai dengan evaluasi. Makanya ada yang namanya penilaian karyawan ya, bisa menggunakan apa tuh namanya penilaian kinerja ya,
kemudian disiplin dan pengembangan sampai hubungan ke karyawan dan kesempatan kerja yang adil. Kemudian kita masuk ke strategi korporasi ya. Nah, strategi korporasi ini adalah tentang bisnis secara keseluruhan gitu ya, di mana keputusan ini dibuat berdasarkan arah dan pertumbuhan bisnis. Jadi strategi korporasi ini strategi yang dikembangkan di tingkat perusahaan atau korporasi. Strategi korporasi ini digunakan untuk menentukan bisnis mana yang harus tumbuh, bisnis mana yang harus bertahan, dan bisnis mana yang harus ditinggalkan gitu ya. Sebenarnya menarik ya mempelajari manajemen strategi ini ya, karena kita ini seperti berada di medan perang gitu ya, memikirkan bagaimana caranya menghadapi musuh gitu, gimana dapat mengalahkan musuh tentunya melalui langkah-langkah apa sih taktik gitu ya, taktik yang detail gitu ya. Dan tentunya berbicara tentang korporasi ini berbicara mengenai bisnis yang besar dan kompleks gitu ya, di mana strateginya ini luar biasa harus disusun gitu dan tentunya orang-orang yang menyusun strategi korporasi adalah bukan orang-orang yang sembarangan ya. Mereka sudah punya pengalaman jam terbang yang tinggi gitu ya terkait dengan penentuan strategi. Nah, ini ada beberapa pengertian dari para ahli ya terkait dengan strategi korporasi. Ada menurut Andres ya, jadi strategi korporasi ini adalah strategi terstruktur dalam suatu perusahaan ketika suatu perusahaan akan bersaing dengan mengubah kompetensi khasnya menjadi keunggulan yang kompetitif. Kemudian menurut Kenichi, jadi penentuan strategi korporat harus berdasarkan keinginan konsumen. Barulah pelaku bisnis dapat menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen. Kemudian ada Michael Porter ya, ahli pemasaran. Jadi ini percaya bahwa ketika membangun strategi korporat, kita harus mengetahui terlebih dahulu keunggulan kompetitifnya apa yang dimiliki atau akan diciptakan dan ditempatkan di masing-masing unit bisnis. Jadi, menciptakan keunggulan kompetitif ini sebenarnya mengacu pada bisnis baru yang memasuki industri, daya beli konsumen, kekuatan pemasok dan produk pengganti gitu ya atau serupa lainnya yang dapat dianggap sebagai pesaing produk industri untuk dianalisis tentunya gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis strategi korporasi. Yang pertama ada growth strategi, strategi pertumbuhan ya. Jadi ini adalah strategi yang digunakan ketika perusahaan memperluas pasar sasarannya atau menambah jumlah produk ya. Jadi strategi ini dilakukan baik dengan melibatkan perusahaan yang sudah ada maupun dengan mendirikan perusahaan baru gitu ya. Di sini ada eh, macam-macam daripada growth strategi, ada konsentrasi ya. Jadi strategi pertumbuhan perusahaan ini diwujudkan dengan fokus pada bisnis yang sudah ada. Jadi perusahaan perlu meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan untuk memperluas jangkauan target pasar utama gitu ya. Jadi jadi fokus pada bisnis intinya gitu. Contoh kayak eh, perusahaan Temposcan Group ya. Nah, itu kan dia banyak ya unit bisnisnya gitu, tapi dia tetap fokus produknya adalah produk-produk farmasi itu. Kemudian ada integrasi vertikal ya. Integrasi vertikal ini ada integrasi vertikal mundur dan vertikal maju ya. Jadi integrasi vertikal mundur ini perusahaan mengkontrol input dengan menjadi pemasoknya sendiri, bukan pemasok eksternal. Contohnya kayak di Indomaret atau Alfa gitu ya. Nah, dia kan kadang suka memproduksi air mineral sendiri gitu ya untuk dijual di minimarketnya. Kemudian ada integrasi vertikal maju. Jadi perusahaan ini mengkontrol produksi dengan menjadi distributor sendiri. Kayak apa sih contohnya? Apple ya. Itu Apple juga punya
toko resmi tuh untuk mendistribusikan produknya. Terus ada yang namanya, apa lagi nih? Bentar. Nah, diversifikasi ya. Diversifikasi ini ada dua jenis, ada diversifikasi berkaitan dan diversifikasi yang tidak berkaitan. Jadi diversifikasi berkaitan ini suatu perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama ya. Kemudian kalau diversifikasi yang tidak berkaitan, perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang beroperasi di industri yang berbeda atau tidak ada kaitannya sama sekali. Contoh daripada si diversifikasi berkaitan, ini kan dia suatu perusahaan yang mengakuisisi atau bergabung gitu ya. Contohnya yang kemarin gitu ya, Facebook ya, dia telah mengakuisisi Instagram sama WhatsApp gitu ya. Nah itu kan berkaitan tuh sama-sama penyedia layanan komunikasi online gitu ya. Nah kalau yang diversifikasi yang tidak berkaitan, kayak contoh ada produsen minuman kemasan ya, dia mengakuisisi produser film ya. Contohnya kayak di luar negeri tuh Coca-Cola. Coca-Cola kan dia mengakuisisi Columbia Picture ya. Columbia Picture kan dia produser film ya. Nah, itu kan tidak ada kaitannya gitu. Kemudian ada stability strategi, strategi kestabilan. Jadi strategi perusahaan untuk bertahan dalam suatu bisnis yang sedang dijalankan, dengan kata lain, bisnis ini tidak tumbuh. Jadi misalnya layanan yang sama, pangsa pasar yang sama, dan aktivitas bisnis yang sama. Contoh kayak perusahaan Boeing ya, itu dia eh, mengelola bisnis yang memproduksi pesawat terbang dan suku cadang ya. Kemudian ada renewal strategi, strategi pembaruan. Jadi strategi pembaruan atau renewal strategi ini adalah strategi yang biasanya diterapkan ketika perusahaan terkena masalah dan perlu pemulihan ya. Kayak contohnya kayak PT Pos ya, itu kan PT Pos juga semakin banyak jasa-jasa pengiriman yang lain ya, otomatis PT Pos itu kan sempat terpuruk juga dia. Makanya dia perlu yang namanya renewal strategi ya. Kayak dia juga ada yang namanya postpay juga ya. Postpay sama seperti kayak aplikasi GoPay ya gitu. Itu adalah salah satu renewal strategi yang dilakukan oleh PT Pos supaya dia tetap bisa bertahan di situasi industri sejenis yang semakin menjamur. Nah, ini adalah komponen daripada si strategi korporasi. Jadi ada 4 elemen kunci yang terlibat dalam mengembangkan strategi korporasi secara menyeluruh ya. Yang pertama ada visi, tujuan, alokasi sumber daya, dan prioritas. Kemudian kalau visi, tentunya kita udah tahu ya, kalau visi itu kan adalah masa depan perusahaan ya. Dan ini adalah elemen yang sangat penting gitu ya. Dan apa namanya, strategi yang dilakukan juga mengarah ke sini nih, mengarah ke visi. Jadi tujuan utama dari sebuah visi adalah menentukan arah perusahaan, tentunya dengan apa namanya, menghasilkan nilai-nilai potensial gitu ya. Jadi ini juga berkaitan sama perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang gitu ya, atau yang mau dicapai dalam 3 tahun atau 5 tahun ke depan tuh seperti apa gitu ya. Nah, visi ini ada beberapa kaitannya sama industri, jenis produk, segmen pasar, jumlah saluran, dan geografis ya. Jadi kalau industri ini berkaitan sama bidang industri apa sih perusahaan ini mau beroperasinya gitu ya. Itu kan juga dirumuskan di dalam visi ya. Kemudian jenis produknya ya, apa produk yang mau dijual ya. Kemudian segmen pasarnya ya. Jadi konsumen atau pasarnya seperti apa yang mau ditargetkan. Kemudian kita bisa lihat juga klasifikasi berdasarkan kelompok kah, umur atau apa kondisi ekonomi gitu ya. Kemudian jumlah saluran ini berkaitan sama
saluran yang digunakan dalam proses produksi kayak bahan baku, kemudian produk jadi, kemudian apalagi saluran distribusi ya. Kemudian geografis. Kalau geografis ini berkaitan sama tentunya batas batas terakhir daripada geografis gitu ya. Apa sih geografis itu wilayah ya. Batasan geografis ini mencakup wilayah ya, kemudian negara gitu ya. Kemudian yang kedua ada tujuan ya. Tentunya kalau tujuan ini adalah mengembangkan visi dan mengubahnya menjadi serangkaian tujuan yang akan dicapai selama 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi sasaran strategi korporasi ini memberikan perusahaan gambaran tentang apa yang akan dilakukan untuk memenuhi misinya. Jadi dengan memiliki tujuan tentunya perusahaan juga bisa mengukur kemajuannya mereka gitu ya. Sasaran ini harus apa tuh namanya selalu dikomunikasikan kepada si karyawan sehingga setiap karyawan dapat fokus pada misinya mereka. Kayak misalkan terkait sama prioritas, kemudian masa depan perusahaan yang mau dicapai seperti apa. Kemudian ada komponen yang berikutnya ada alokasi sumber daya. Jadi komponen ketiga ini membahas tentang keputusan alokasi sumber daya manusia dan modal ya, yang paling efisien. Jadi dalam konteksnya ini adalah tujuan dan sasaran yang mau ditetapkan dalam komponen visi dan tujuan di atas tadi. Alokasi sumber daya ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya sehingga dapat dialokasikan secara efisien dan tentunya membantu memaksimalkan nilai bisnis. Dan pemimpin ini harus bisa menentukan alokasi sumber daya pada berbagai bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah prioritas ya. Jadi prioritas ini kan adalah sebenarnya suatu aspek yang paling sulit ya dari keempat eh, dari apa namanya komponen korporasi yang ada gitu ya. Jadi sebuah bisnis ini tentu harus mempertimbangkan faktor-faktor untuk mencapai tujuannya secara optimal. Karena tidak semua peluang bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Dan tentunya semua keputusan bisnis ini harus mengandung resiko yang sesuai. Jadi bisnis ini perlu menyeimbangkan resiko dan manfaatnya sambil memastikan tingkat manajemen risiko dan manfaat yang diharapkan bisa tercapai. Nah, ini adalah terkait sama komponen-komponen daripada strategi korporasi. Ya, meskipun sebenarnya kita nanti pada saat di dunia kerja ya, kita juga tidak terlalu kalau berbicara strategi ini kan orang yang ahli gitu ya. Karena kan dia menentukan langkah gitu, menentukan taktik gitu ya. Yang tepat gitu untuk mencapai keinginan atau visi misi daripada si perusahaan itu. Biasanya orang-orang yang berpikiran strategis ini adalah orang-orang yang top manajemennya gitu. Nah, kita biasanya sebagai karyawan gitu hanya menjalankan saja gitu ya kan. Karena strateginya semua sudah diatur oleh para atasan-atasannya gitu. Karena kita sebagai beda lagi ya, beda ceritanya kalau nanti pada saat kita bekerja, kita menduduki posisi tingkat atas gitu. Tentunya kita juga harus memikirkan strategi daripada si perusahaan ini. Kita kalau karyawan, kalau masih menjadi karyawan, kita hanya berpikir pekerjaan kita yang dilakukan pada saat itu gitu. Tapi kalau nanti kita bekerjanya sebagai eh, tingkat atas, artinya kita tidak hanya memikirkan pekerjaan kita saat ini gitu kan. Artinya kita sudah memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa tetap terus ada gitu, bisa tetap terus eksis gitu kan. Jadi kita udah visioner lah gitu kan pemikirannya gitu kan. Udah tidak udah tidak mementingkan diri sendiri lagi, ibarat katanya sudah tidak sudah bukan lagi kerja pergi pagi pulang pulang sore terus terima gaji udah nggak gitu kan tapi kalau untuk posisi tingkat atas itu sudah berpikirnya tuh visioner udah berpikirnya tuh strategis gitu ya oh bagaimana bisa
membuat perusahaan ini bisa terus menghasilkan profit bagi perusahaan gitu ya, bagaimana bisa mensejahterakan anatomi yang ada di dalam organisasinya gitu ya. Jadi memang udah kompleks banget pemikirannya gitu. Dan orang-orang yang ahli strategi ini adalah bukan orang-orang yang sembarangan gitu ya. Tapi dengan adanya pembelajaran manajemen strategi ini menjadi suatu gambaran ya, gambaran untuk kita gitu ya. Kalau di dunia corporate itu nantinya akan ada hal-hal yang seperti ini gitu. Dan ini sebenarnya cukup memusingkan ya, karena menjelimet gitu ya, apa sih, perumusan strategi ini gitu. Karena the real-nya di dalam perusahaan itu tidak semudah apa yang dikatakan oleh teori gitu ya. Nanti deh rasain kalau misalkan sudah bekerja di posisi yang levelnya atas gitu ya. Tapi nggak apa-apa ini sebagai sebagai gambaran, sebagai pengetahuan gitu ya, kalau penentuan strategi itu, oh seperti ini gitu. Meskipun nanti kenyataannya itu akan lebih berat lagi gitu, the real lapangannya gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan strategi bisnis unit dan strategi korporasi gitu. Perbedaannya adalah yang pertama, kalau bisnis unit dirumuskan oleh manajemen menengah, karena kan tadi unit ini terpisah gitu ya daripada si korporasi. Kalau korporasi dirumuskan oleh eksekutif senior seperti chief eksekutif, CEO, dan direksi. Kemudian kalau bisnis unit berkaitan dengan organisasi dan implementasi rencana bisnis. Kalau korporasi ini berkaitan dengan pengelolaan seluruh perusahaan termasuk semua aspek operasi perusahaan. Kemudian kalau bisnis unit ini tentunya dirancang untuk perencanaan jangka pendek ya. Kalau korporasi adalah perencanaan jangka panjang. Bisnis unit ini berfokus pada departemen, divisi, dan unit tertentu. Kalau korporasi tentunya berfokus pada unit bisnis yang berbeda dari seluruh organisasi. Kemudian kalau bisnis unit ini pendekatannya ke dalam untuk fungsi bisnis internal. Kalau korporasi ini pendekatannya ekstrovert terhadap lingkungan perusahaan. Jadi memang kalau korporasi ini lebih kompleks ya, dia artinya apa sih namanya, menyeluruh gitu ya, strateginya tuh menyeluruh. Tapi kalau bisnis unit itu kecil ya. Iya, jadi kalau strategi bisnis ini adalah rencana tindakannya khusus yang dirancang oleh bisnis unit untuk mencapai tujuan atau sasaran bisnis tertentu gitu ya. Jadi memang strategi bisnis unit ini mengikuti perhatian strategi bisnis yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Dan strategi bisnis ini dapat membantu perusahaan menarik investor baru gitu ya. Jadi selain menarik investor, strategi bisnis juga bisa meyakinkan kreditur juga tentang posisi apa tuh namanya, keuangan perusahaan gitu ya. Jadi dengan cara ini, bisnis juga bisa memenuhi kebutuhan modal untuk menjalankan si bisnisnya. Tapi kalau di strategi korporasi, ini rencana manajemen untuk keseluruhan perusahaan gitu ya, bukan hanya arah bisnis aja. Tapi strategi korporasi ini adalah sebuah rencana yang membantu perusahaan bekerja menuju kesuksesan besar gitu. Jadi semakin spesifik strategi korporasi, tentunya semakin besar juga peluang keberhasilan daripada si perusahaan gitu. Oke, itu terkait dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Ada strategi bisnis unit, kemudian strategi fungsional, strategi korporasi. Semoga bisa dipahami ya materinya, semoga menjadi apa tuh namanya, pengetahuan baru ya terkait dengan strategi bisnis unit sampai dengan strategi korporasi. Nah, oke, untuk minggu depan itu kita akan melakukan yang namanya presentasi kelompok ya, karena kita belum pernah nih presentasi kelompok ya. Jadi untuk minggu depan itu sudah mulai presentasi kelompok ya. Sebentar ini saya stop dulu share ininya, share screen-nya ya. Nah, oke. Jadi ini adalah presentasi kelompok yang akan dilakukan di minggu berikutnya ya. Saya bilangnya pertemuan ke-9 ya, karena ini sebenarnya masih pertemuan ke-8. Nah, di sini saya membagi beberapa kelompok ya.
ini ada 6 kelompok ya, sampai dengan nanti pertemuan ke-14 ya. Pertemuan ke-15-nya kita kuis, kemudian pertemuan ke-16-nya kita UAS ya. Nah, rata-rata satu kelompok itu 6 orang, rata-rata. Cuman ada yang dapat 7, ada yang dapat 8, tergantung banyaknya materi gitu ya. Nah, untuk kelompok 1 ini dimulai dari pesertanya ini ya. Nanti ini saya bagikan juga di dalam e-kampus atau di grup WhatsApp nanti ya. Nah, kemudian ini adalah ada tanggal due date upload ke e-kampus sama ada tanggal due date presentasinya. Jadi sebelum melakukan presentasi, kalian harus upload dulu apa yang sudah kalian buat gitu ya pada hari Jumatnya. Supaya apa? Supaya teman-temannya nanti pada saat hari Senin sudah punya materinya ya. Nanti tinggal dibaca aja peserta-peserta kelompoknya ya. Ini ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Kemudian ada due date-nya juga kapan harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk ketentuan presentasinya seperti apa? Nah, ini ya. Jadi masing-masing kelompok membuat materi dalam bentuk makalah Word sesuai dengan materi yang sudah dibagikan ya. Kemudian nanti pada saat presentasinya yang dijelaskan adalah di slide PowerPoint-nya saja. Tentunya PowerPoint-nya juga harus disesuaikan dengan isi makalahnya gitu. Jadi jangan jangan ngaco nih ya. Jadi materinya apa, si PowerPoint-nya apa gitu ya. Nah, ini adalah isi makalah, ada cover, kata pengantar, daftar isi, pembahasan, penutup, sampai dengan daftar pustaka. Jumlah halamannya itu minimal 20 halaman ya. Jadi nggak boleh kurang dari 20 ya. Semakin banyak pembahasan yang dilakukan, tentunya semakin bagus nilainya. Kemudian tentunya jenis huruf umum ya, Times New Roman, size-nya 12 gitu ya. Nah, nanti jangan lupa upload ke dalam e-kampus makalahnya dalam bentuk Word dan si PowerPoint-nya yang mau nanti dipresentasikan ya. Dan upload sesuai dengan due date yang telah ditentukan. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan lanjut di sesi diskusi ya, setelah kalian menyimak materi yang tadi sudah disampaikan melalui video pembelajaran. Oke, baik, mungkin itu saja ya materi pada pagi hari ini ya. Semoga tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mohon maaf untuk perkuliahan pada hari ini dilakukan melalui video pembelajaran dan forum diskusi ya. Baik, kita lanjutkan di dalam forum diskusi. Nanti untuk kehadirannya saya lihat di keaktifan daripada si forum diskusi tadi. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.